Halo, saya Uung Yonas. Adik-adik, zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tanggehan. Kuta Tanggehan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kuta Tanggehan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Raja dan ratu sangat bijaksana, sehingga kerajaan yang dipimpin makmur dan tentram. Semua sangat menyenangkan. Sayangnya, Prabu dan istrinya belum memiliki anak. Itu membuat pasangan kerajaan itu sangat sedih. Penasehat Prabu menyarankan agar mereka mengangkat anak. Namun Prabu dan Ratu tidak setuju. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat, sahut mereka. Ratu sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat istrinya. Lalu Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana, sang Prabu terus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu pun mulai hamil. Seluruh rakyat di kerajaan itu senang sekali. Mereka memanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Penduduk negeri pun kembali mengirimi putri kecil itu aneka hadiah. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu, dan belasan tahun kemudian ia sudah menjadi remaja yang cantik. Prabu dan Ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Namun itu membuatnya menjadi gadis yang manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu akan marah. Ia bahkan sering berkata kasar. Walaupun begitu, orang tua dan rakyat di kerajaan itu mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruang istana. Suatu waktu, ia bisa menggunakan untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. "Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku," kata Prabu. "Dengan senang hati yang mulia," sahut ahli perhiasan. Ia lalu bekerja sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang sangat indah karena ia sangat menyayangi putri. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegang. "Putriku tercinta, hari ini aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat menyayangimu dan mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak," kata Prabu. Putri menerima kalung itu.
Lalu ia melihat kalung itu sekilas. "Aku tidak mau memakainya. Kalung ini jelek," seru putri. Kemudian ia melempar kalung itu. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Itu sungguh mengejutkan. Tak seorang pun menyangka putri akan berbuat seperti itu. Tak seorang pun berani bicara. Suasana hening. Tiba-tiba meledaklah tangis Ratu Purbamana. Dia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya semua pun meneteskan air mata. Hingga istana pun basah oleh air mata mereka. Mereka terus menangis hingga air mata mereka membanjiri istana. Dan tiba-tiba saja dari dalam tanah pun keluar air yang deras. Makin lama, makin banyak. Hingga akhirnya kerajaan Kuta Tangguhan tenggelam. Dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warni itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Nah, adik-adik, demikian legenda asal-usul atau dongeng asal-usul Telaga Warna dari daerah Jawa Barat. Jangan pernah manja, jangan sombong, dan jangan suka menolak pemberian orang lain ya. Saya Uung Yonas, kita kembali bertemu di dongeng selanjutnya.